uang sepak bola yang akhir-akhir ini ya, 13 tahun terakhir ini sering mengejutkan jagat persepak bolaan dunia. Ya gimana, mereka ketika tahun 2008, nanti pasti ingat ketika konsorsium Abu Dhabi menginvasi Liga Inggris dan mereka menyebabkan pelonjakan harga pasaran pemain profesional. Semenjak saat itulah ya, harga-harga pemain pro itu sangat gak rasional dan gak masuk akal ya, bagaimana pemain-pemain muda itu dibanderol dengan harga triliunan dan kita nggak tahu bagaimana ke depan, apakah mereka sukses atau gagal ya berkarir. Kemudian ketika konsorsium Qatar datang ke Prancis dan menggaji Neymar Junior, Lionel Messi, dan bahkan Kylian Mbappe dengan gaji yang nggak masuk akal pula. Dan kemudian mereka menyelenggarakan Piala Dunia, masih hangat kemarin, dan yang terakhir kini giliran konsorsium dari Saudi yang menggaji seorang Cristiano Ronaldo dengan nominal yang sangat-sangat nggak masuk akal. Speechless, aneh gimana menjelaskannya. 200 sekian juta dolar per musim, karena untuk ukuran pemain usia 37 tahun dengan mungkin kemampuan dan performa yang agak menurun ya, ini terasa nggak masuk akal ya. Lalu apa yang ditawarkan oleh seorang Cristiano Ronaldo dengan usia dan performa yang seperti itu? Lalu apa yang diekspektasikan oleh Al Nassr atau klub Al Nassr dari seorang Cristiano Ronaldo? Tapi yang menarik dari gebrakan-gebrakan negara-negara Timur Tengah yang tadi ya, yang terakhir yaitu Arab Saudi, ini cukup menarik dan mungkin lebih menarik karena catatan mereka di sepak bola ini cukup mentereng. Tercatat mereka sudah pernah masuk 5 kali Piala Dunia dan prestasi terbaiknya ketika tahun 94 mereka bisa masuk 16 besar. Ini jadi hal yang daya tarik menarik bagi kita-kita yang jarang nonton liga-liga Asia. Biasanya kita nonton liga-liga top Eropa, dan sekarang kita terpaksa dalam tanda kutip karena dampak seorang Cristiano Ronaldo kita mencoba untuk menonton Liga Pro Saudi atau Saudi Pro League. Ya begitulah. Tapi sejatinya sepak bola itu ya olahraga yang menghibur. Tapi ini coba untuk membahas dari perspektif yang berbeda ya. Bersama Sukitman, sepak bola adalah alat perjuangan. Kita mulai dari sisi kompetisi ya. Kalau mau dibilang kompetitif maupun yang bilang si Ronaldo kemarin dia bilang ini sangat kompetitif, atau bahkan yang bilang seorang Lionel Messi, mungkin kita belum bisa tertarik karena ya kita melihat liga itu karena apa? Daya tarik pemainnya. Kita kenal pemainnya, kita tahu sejarah klub tersebut. Jadi kita itu terdorong untuk memutuskan membeli siaran tersebut dan menonton liga tersebut. Tapi karena Liga Pro Saudi ini ya disinyalir katanya kompetitif, kita perlu membuktikan nanti ya, kita perlu menonton. Dari daya tarik Ronaldo ini menyedot banyak perhatian masyarakat yang biasa nonton Liga Top Eropa dan sekarang mencoba untuk nonton Liga Pro Saudi. Yang mencengangkan adalah ternyata warga lokalnya pun kayak nggak antusias, cuek terhadap sepak bola domestiknya. Ada beberapa alasan dan sebab kenapa mereka cuek sama sepak bola domestik mereka ya. Sebelumnya coba nih mau memetakan di mana sih markas-markas klub-klub Liga Arab Saudi ini ya. Dari kasta tertingginya ya, Saudi Pro League ya. Arab Saudi itu punya 5 regional. Yang pertama utara, Northern Region, kemudian Eastern Region di sebelah timur, kemudian Southern Region, kemudian Barat, Western Region atau yang populer dengan Hijaz Region, kemudian Tengah, Central Region atau yang sering disebut sebagai Najd Region. Setelah ini riset, ternyata memang markas-markas klub Liga Pro Saudi ini tidak terlalu merata ya, hanya berada di seputar timur, tengah, dan barat. Yang besar-besar, klub-klub yang besar-besar yang cukup populer di sana itu terletak di tengah, di Najd Region ya, di Riyadh, terletak di Riyadh. Sesuai dengan namanya Ar-Riyadhah, yaitu olahraga. Di sana ada klub-klub besar termasuk Al Nassr berasal dari Riyadh, kemudian ada Al Hilal itu juga dari Riyadh. Kemudian satu klub tertua dari Arab Saudi di Arab Saudi yang didirikan tahun 1927 yaitu Al Ittihad yang bermarkas di Jeddah, provinsi Makkah.
Lalu sisanya ada di Eastern Region ya, di wilayah timur itu banyak banget klub-klub sepak bola profesional yang sekarang menghuni dan berkompetisi di Liga Pro Saudi. Ini kasta tertingginya Liga Pro Saudi. Di sana ada sekitar 3 kasta atau 4 ya. Yang pertama Liga Pro Saudi, Saudi Pro League, kemudian divisi utama, divisi 2 dan divisi 3. Lalu ada nggak sih klub-klub sepak bola dari dua tanah suci Mekah dan Madinah? Ada ternyata, tapi nggak banyak ya. Yang di divisi utama, yang divisi paling pro, divisi paling teratas, divisi kasta tertinggi yaitu Saudi Pro League, ada satu klub berasal dari Mekah yaitu Al-Wehda. Yang dari Madinah nggak ada. Yang perwakilan Madinah adanya di divisi utama, kasta keduanya yaitu Uhud FC. There are some scholars who say that choosing football as a profession is not permitted and it is haram. And amongst them, one famous scholar is Sheikh Muhammad Ibn Ibrahim. Ya mungkin ini akan sedikit kontroversi ya kalau ini mau bahas di sini karena akan menimbulkan pro dan kontra ya. Tapi nggak masalah sih selama masih berkaitan dengan sepak bola. Anda juga mengutip dari profesor yang menulis berita tentang budaya sepak bola Timur Tengah, yaitu profesor dari King Fahd University yang bernama Sumanto Al-Qurtubi ya, Pak Sumanto Al-Qurtubi. Dia menuliskan hambatan-hambatan yang dihadapi oleh warga Arab Saudi untuk mengembangkan sepak bolanya. Salah satu karena ada fatwa haram di sana. Nah, di Arab Saudi itu kan masih ada segelintir orang atau sebagian orang yang berpaham konservatif dan militan. Mereka itu sangat ketat untuk menerapkan prinsip Islam. Makanya mereka itu takut untuk memikirkan, untuk menonton, bahkan memainkan sepak bola karena ada fatwa haram. Ada dua hal yang bikin mereka itu terkesan takut dengan sepak bola ya. Yang pertama adalah jadi sepak bola itu mereka anggap seperti bola itu seperti kepala. Jadi ada anggapan sepak bola itu identik dengan menendang kepalanya Husain bin Ali. Karena pada sejarahnya, ini dari tulisannya Pak Sumanto Al-Qurtubi, orang Arab yang konservatif itu melihat sepak bola itu seperti menendang kepalanya Husain bin Ali. Pada sejarahnya Husain bin Ali memang pernah dipenggal kepalanya dan ditendang-tendang setelahnya. Dan ini mereka jadikan alasan kuat kenapa bagi mereka sepak bola itu haram. Dan kemudian karena sepak bola itu adalah kegiatan yang sia-sia dan membawa ke arah yang maksiat. Nah, karena dua hal inilah yang membawa mereka cuek dan gak peduli sama sepak bola domestiknya karena fatwa haram inilah. Berhubung Arab Saudi sudah mulai melonggarkan peraturan-peraturan ketat yang selama ini menjerat dan dianggap menghalang-halangi perkembangan sepak bola, dengan vision 2030-nya Pangeran de facto Mohammed bin Salman, pemerintah kerajaan Arab Saudi mencoba untuk membekukannya komunitas-komunitas yang berkeyakinan konservatif dan masih militan terhadap keyakinannya, yaitu menganggap sepak bola haram. Dan ya bisa disebut memang sepak bola Arab Saudi ini baru-baru aja berkembang dan mereka baru aja meluncurkan program sepak bola wanita ya, setelah mengurangi intensitas keyakinan bahwa sepak bola itu dianggap haram dan seperti menendang kepala Husain atau seperti kegiatan yang sia-sia. Pemerintah kerajaan Arab Saudi memandang sepak bola ini sebagai jalur ekonomi yang lain yang mereka akan usahakan dan mereka terus akan kejar targetnya. Dan sekarang mereka sudah punya Cristiano Ronaldo, salah satu daya tarik ekonomi yang sekarang berada di Al Nassr, dan juga akan membantu Arab Saudi untuk mengurangi tergantungan terhadap minyak bumi yang mereka perkirakan akan segera habis. But the era of oil dependence will eventually come to an end, and some citizens are racing to develop alternative economic drivers. Obviously, diversification away from oil is very important. Kalau kita ngobrol masalah antusiasme penonton yang datang ke stadion ya, kita punya stadion, Arab Saudi punya stadion terbesar yang punya kapasitas terbesar yaitu King Abdullah Sport City. Itu dimarkasi dijadikan markas oleh Al Ittihad di Jeddah, bermarkas di Jeddah dengan kapasitas 62.000 kursi ya, dan hanya dihadiri rataan penonton yang datang setiap matchnya itu sekitar 50% atau 30-an ribu orang ya. Tapi sekelas Pro Saudi Pro League atau sekelas kasta tertinggi liga, menurut Anda ini kurang banget ya kalau cuma dihadiri 30.000 ya, karena mungkin 30.000 penonton ini cocoknya sih kasta kedua atau ketiga Liga Inggris ya. Tapi karena di Arab Saudi ya, kita maklumin dulu sih,
Lalu perbandingan penonton yang lain di Emirsal Park, yaitu stadionnya Al Nassr yang cuma punya kapasitas sekitar 25.000 dan hanya dihadiri sekitar rataannya penontonnya 15.000 per pertandingan. Ini terasa kurang banget untuk sekaliber kasta tertinggi Liga Pro Saudi ya. Jadi bisa dibilang untuk menutupi kebutuhan mereka dalam semusim dari pemasukan tiket itu betul-betul kurang mencukupi. Mungkin dengan jalur yang lain, misalkan di broadcast kan mungkin Arab Saudi nggak di broadcastin keluar Arab Saudi, mungkin ya yang beli broadcastnya orang-orang lokal aja, dan bahkan orang lokal cuek-cuek sama sepak bolanya, dan ini kurang banget untuk mensupport keuangan tim-tim di klub Arab Saudi. Lalu dari merchandise, dari penjualan jersey, ente bisa lihat jerseynya Al Nassr gimana desainnya, mirip banget sama template-nya Nike di musim 2016-2017, sama ya seperti yang dipakai England di Euro 2016. Dan sebagai salah satu kolektor jersey original, Ane menilai ini kurang menarik, dan sampai saat ini belum lihat ada berita bombastis mengenai rekor penjualan jersey Al Nassr yang dikawal oleh Cristiano Ronaldo ya. Belum ada sama sekali beritanya, yang mungkin berdasarkan pandangan visual desain banyak orang yang tidak tertarik karena ada namesetnya Cristiano Ronaldo. Jadi dengan dihadirkannya Ronaldo oleh Al Nassr dan juga disupport oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi, maka sedikit banyak akan mendampak antusiasme masyarakat warga Saudi, masyarakat lokal yang selama ini cuek-cuek nggak peduli sama sepak bolanya, akan kembali berpikir ulang. Cristiano Ronaldo akan membuat dampak yang sangat signifikan di lapangan maupun luar lapangan, dan juga akan menyedot animo dari orang-orang yang selama ini menyepelekan Liga Pro Saudi. Seperti Ane juga sangat antusias nungguin kiprahnya Ronaldo di Al Nassr dengan klausul-klausul yang katanya unik, yang mungkin Ane bahas di video yang lain. Oh ya, ini tadi lupa, belum jelasin Vision 2030. Ini program yang memang sekarang diusung oleh putra mahkota yang secara de facto dia terpilih untuk memimpin kerajaan Kingdom Arab Saudi, yaitu Pangeran MBS atau Mohammed bin Salman. Jadi Vision 2030 adalah visi di mana Arab Saudi ini mulai untuk mencoba tidak terlalu bergantung kepada minyak bumi. Mereka mencoba untuk membuka alternatif jalur-jalur ekonomi yang baru ya, selain dari minyak bumi. Ya, itu seperti yang kita ketahui ya, sekarang konser udah bisa dilakukan di Arab Saudi, kemudian bioskop udah dibuka, dan larangan-larangan yang ketat lain yang selama ini menjerat Arab Saudi ya, prinsip-prinsip yang selama ini ketat menjerat Arab Saudi yang dianggap menghalang-halangi Arab Saudi untuk liberal secara ekonomi ya. Ini juga bisa dibilang sebagai liberalisasi ekonomi ya, dengan membuang economic barriers yang selama ini menutup kemungkinan Arab Saudi untuk mendapatkan jalur atau source atau stream economic stream dari yang lain selain dari minyak bumi yang mereka perkirakan akan segera habis. Dan salah satu program Vision 2030-nya yaitu menyasar mengembangkan sepak bola, membuka jalur ekonomi dari sepak bola dengan mengundang Cristiano Ronaldo untuk datang ke Al Nassr. Ini kemarin di TikTok udah bahas. Ketika awal-awal Piala Dunia Qatar kemarin, ini cukup terkejut kenapa Lionel Messi itu juga masuk dalam pusaran Vision 2030. Ternyata Lionel Messi di bulan Mei 2022 mendapatkan kontrak dari pemerintah kerajaan Arab Saudi untuk menjadi duta pariwisata di Arab Saudi. Ente kalau nggak percaya, coba buka Instagramnya Lionel Messi. Dia pernah posting pusat-pusat kota yang ada di Mekah atau Madinah di Arab Saudi. Pokoknya dia sekarang bertugas sebagai duta besar pariwisata Arab Saudi, dan sekarang akan diduetkan dengan Cristiano Ronaldo karena klausulnya ini nggak cuma untuk main bola. Ente udah tahu dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh Ronaldo dari penjualan jersey, dari peningkatan pembelian tiket penonton di stadion, dan bahkan broadcast dari datang dari luar Arab Saudi, dan sekaligus citra dia untuk mempromosikan wisata Arab Saudi menyambut Vision 2030 ya. Jadi selain dari sepak bola, Arab Saudi itu sudah mengunci tuan rumah Asian Games tahun 2029. Kemudian juga akan segera menghelat balapan F1 di sirkuit terbaru mereka, yaitu sirkuit Corniche Jeddah, dan beberapa event olahraga populer dunia lainnya. Duo di dalam dan luar lapangan ya, meskipun Messi nggak secara fisik main di klub Saudi, tapi kehadiran duet good ini, greatest of all time di Arab Saudi, akan mendampak citra Arab Saudi
di mata para pengunjung atau wisatawan yang akan datang ke Saudi ya, kecuali ke dua kota suci yang memang haram diharamkan untuk orang-orang yang selain muslim datang masuk ke dua kota suci Makkah dan Madinah ya. Masih ada kota-kota lain seperti Riyadh, Sport City-nya Ar-Riyadhah, kemudian ada di Taif, kemudian ada di Tabuk dan kota-kota yang lain yang cukup menawan untuk menawarkan destinasi wisata di Arab Saudi. Ulasan lengkap tentang Lionel Messi yang kemarin sempat dibilang Adam Crafton media barat di Athletic, dia menjual diri ke iblis, itu udah aneh ulas di TikTok. Anda kalau mau lihat nanti bisa kunjungi TikTok aneh. Kemudian juga ketika aneh memprediksi kepindahan Ronaldo ke Al Nassr, nanti juga sempat jelaskan, dan ternyata dua GOAT ini sekarang sudah menjadi part of vision 2030-nya Arab Saudi secara kontrak kerja klausa yang unik yang lain, meskipun Lionel Messi ini tidak masuk di skuad salah satu klub di Arab Saudi. Lalu seberapa bernilai ya Liga Pro Saudi ini di mata para brand? Nah, aneh juga aneh mau mengulas spesifik aja di brand-brand aparel yang mengusung para klub-klub pro Liga Saudi selama ini. Jadi di musim 2022-2023 semua klub itu memakai produk lokal, kecuali dua klub yang memakai Zeus dan Area. Ini dua aparel dari Italia. Nah, kenapa klub pro Liga Jadi kenapa klub-klub pro Liga Saudi ini tidak memakai Nike atau Adidas, atau dalam kata lain tidak disupport oleh brand-brand aparel besar dari Jerman dan Amerika itu ya? Memang ada alasan dari riset yang mereka lakukan ya, karena tadi yang pernah disebutkan, antusiasme warga lokal ini tidak terlalu tinggi terhadap sepak bolanya. Lalu kemudian apalagi daya beli sih nggak terlalu dipermasalahkan oleh brand-brand besar tersebut, karena mengacu pada tingkat kesejahteraan orang-orang Saudi ini cukup sejahtera ya. Kalau mau beli jersey original ya mereka nggak mikir lagi. Tapi yang dipertanyakan adalah antusiasme mereka ya. Kalau masang outlet gerai Nike Adidas di Arab Saudi itu akan tetap laku, tapi kapan nyampe targetnya? Mungkin mereka berpikir break even point aja mungkin akan susah, apalagi mencapai target penjualan, karena antusiasme warga Saudi terhadap sepak bola pun juga sangat sedikit. Padahal di musim sebelumnya 2021, 2022 dan 2019, 2020 itu masih ada brand-brand besar kayak Adidas, kemudian Puma dan Nike. Tapi di musim ini mereka coba untuk menggandeng aparel lokal, atau bahkan ini aparel yang dibuat oleh klubnya sendiri, yang sama kasusnya kayak di Indonesia ya. Sekarang kan di Indonesia kan juga banyak lagi ngetren pemakaian klub aparel lokal, dan bahkan satu klub punya tempat produksi sendiri atau pabrik manufaktur jersey-nya mereka sendiri ya, dengan tujuan sih biar pemasukannya lebih gede, lebih banyak, lebih total masuk ke kantongnya klub. Kemudian biaya marketing dan risetnya rendah karena mereka akan pakai model pemain sendiri. Tapi dari sisi lainnya mereka harus mengeluarkan modal yang cukup tinggi karena mereka harus menyediakan infrastruktur dan alat-alat penunjang untuk memproduksi jersey itu sendiri. Pasti ada plus minusnya ya memakai aparel lokal, memakai aparel sendiri dari klub sendiri, atau memakai aparel dari luar yang contohnya aparel-aparel besar Nike dan Adidas. Kenapa sih aneh membahas masalah aparel? Karena memang penjualan jersey di sebuah klub itu tidak terlalu mendampak, hanya sekitar 27%. Kemudian dari broadcast atau penayangan yang dibeli oleh orang-orang atau negara lain itu sekitar 50%, dan sisanya 23% itu penjualan match day atau tiketing per pertandingannya, termasuk penjualan snacking dan sebagainya. Tapi dampak dari pemasukan jersey ini cukup luar biasa signifikan dan mempengaruhi keuangan klub. Makanya ini bahas di sini seberapa bernilai mereka di mata para brand. Jawabannya adalah tidak terlalu menarik, karena tidak ada eksistensi aparel-aparel monster seperti Nike, Adidas di musim ini. Bagi warga Arab Saudi mungkin daya beli bukan masalah, tapi mungkin antusiasme yang sedikit jadinya membawa aparel monster itu enggan untuk datang ke Saudi. Tapi di Indonesia itu beda cerita. Yang kita permasalahkan, yang dipermasalahkan oleh brand-brand besar itu ya daya belinya. Karena di negara kita, di Indonesia itu masih akan menyisihkan uang untuk memenuhi kebutuhan primer dulu.
kita belum sempat untuk memikirkan beli jersey-nya di mana dan berapa, karena harganya akan relatif sangat mahal. Makanya alternatifnya ya beli jersey KW yang relatif sangat murah, dibanderol sekitar 50 sampai 100 ribu, yang dari harga originalnya itu dibanderol sekitar 700 ribu ya. Persoalan di Arab Saudi dan di negara kita sungguh sangat berbeda. Jadi Cristiano Ronaldo adalah kepingan puzzle yang selama ini hilang, yang sedang dicari oleh Arab Saudi, dan sekarang mereka sudah mendapatkannya dan akan diduetkan bersama Lionel Messi untuk apa? Menggaungkan, mempromosikan di tahun 2030 nanti, karena ada isu, ada rumor, ini masih rumor ya, belum resmi, belum ada pengumuman resmi dari pihak kerajaan, tapi sudah rumornya kencang, mereka akan mengajukan proposal bidding tuan rumah penyelenggara Piala Dunia 2030 bersama Yunani dan Mesir. Ini kayaknya agak lucu, agak unik ya, karena berbeda konfederasi menjadi satu untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia. Saingannya yaitu Argentina, Chile, Uruguay, dan Paraguay. Di tahun 2017 mereka sudah mengumumkan secara resmi mengajukan proposal menjadi penyelenggara Piala Dunia 2030. Dan beberapa negara lain kayaknya Spanyol dan Portugal akan menjadi dua host negara gabungan untuk menyelenggarakan Piala Dunia 2030 dan akan bersaing bersama Argentina dan Arab Saudi. Tapi jika kita melihat dari kondisi ekonomi negara-negara yang saat ini sedang mencalonkan sebagai tuan rumah Piala Dunia, kayaknya Arab Saudi ini paling berpotensi ya, karena kita tahu uang mereka nggak akan habis-habis. Mereka ini bisa dibilang kemaruk ya, karena selain ingin mendapatkan pemasukan ekonomi dari minyak, mereka ini coba untuk tidak bergantung terhadap minyak lagi dan mencoba untuk jalur ekonomi yang lain seperti sepak bola sekarang. Dan kalau kita bicara masalah bagaimana kondisi ekonomi negara Argentina bersama Presiden Alberto Fernandez hari ini sangat menyedihkan ya, karena mereka sekarang mencapai level inflasi yang cukup tinggi, yaitu sekitar 86%. Padahal yang pengumuman resminya Argentina menjadi salah satu calon penyelenggara Piala Dunia 2030 itu Presiden Mauricio Macri di tahun 2017, dan sekarang Mauricio Macri dikalahkan oleh Alberto Fernandez. Argentina malah kelimpungan ekonominya dikelola oleh Alberto Fernandez, dan ini menjadi tanda tanya apakah Argentina, Paraguay, dan Uruguay akan bisa mampu untuk menggelontorkan dana menyelenggarakan Piala Dunia 2030 yang masih jadi pertanyaan di kalangan banyak pihak. Nah, kehadiran dua GOAT nanti di Arab Saudi juga turut mendorong bagaimana Arab Saudi mempromosikan diri mereka menjadi calon penyelenggara Piala Dunia 2030. Dan sekarang ada tenaga baru atau citra tambahan dari seorang Cristiano Ronaldo yang juga akan bahu-membahu mengawal Arab Saudi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Dan tentunya isu atau nyinyiran terhadap Arab Saudi udah kencang kemarin banget ketika Piala Dunia Qatar pun juga sudah dinyinyirin sama beberapa media barat, disinggung-singgung masalah hak asasi manusia, terus betapa represifnya pemerintahan kerajaan Arab Saudi terhadap para rakyatnya, dan ini menimbulkan stigma dan framing yang lain dari negara Timur Tengah yang lain, karena Qatar kemarin pun juga dinyinyir sama media barat termasuk Adam Crafton dan sebagainya. Mereka juga tersandung masalah HAM yang ternyata itu hanya propaganda mereka aja. Ternyata yang meninggal itu bukan total pekerja yang mengerjakan konstruksi Piala Dunia, tapi total populasi. Semua imigran yang bekerja di Qatar, dari tukang servis, masinis, pekerja kantoran dan sebagainya, semuanya mereka dihitung. Yang mereka propagandakan seakan-akan ada sekitar 35.000 atau 350 atau berapa ratus ribu itu orang yang meninggal selama mengerjakan proyek Piala Dunia. Dan ini ya gitulah, media barat jangan terlalu tergocek sama media barat. Ini sudah mulai serangan terhadap Arab Saudi yang mereka juga sedang merencanakan hosting Piala Dunia 2030. Gebrakan-gebrakan sepak bola dari negara-negara Timur Tengah, negara-negara yang kaya raya akan minyak ini akan terus mengejutkan kita semua ya, terutama insan-insan pecinta sepak bola ya, karena ya kita tinggal nunggu aja sih, karena dari catatan Forbes negara-negara Timur Tengah, Qatar, kemudian Abu Dhabi, Saudi sekarang, mereka ini membawa paradigma sepak bola yang baru. Mereka menggaji pemain dengan nominal yang nggak masuk akal ya. Catatan Forbes-nya melampaui para pemain-pemain NBA yang gajinya juga triliunan. Sekarang
dipegang oleh para pemain sepak bola dan dibiayai hidupnya sama negara-negara teluk, negara-negara Timur Tengah, negara-negara Arab yang mayoritas mendapatkan sumber ekonomi dari cadangan minyak bumi mereka. Menarik kerjasama Arab Saudi dan Cristiano Ronaldo dalam kemasan Vision 2030 yang akan disokong oleh Lionel Messi dalam program kedepannya, dengan klausul uniknya Ronaldo yang mungkin Anda bahas. Katanya Newcastle ketika kalau bisa main ke UCL, Ronaldo bisa nyempil ke skuadnya Newcastle, ke skuadnya Eddie Howe sebagai pemain pinjaman, bisa tampil di UCL untuk memperkuat rekor golnya di UCL ya. Kita nggak tahu, kita tunggu aja kedepannya gimana. Yang jelas ini sangat menarik, liberalisasi ekonomi Vision 2030-nya Arab Saudi yang mungkin akan jadi kontroversi di sini. Aneh hanya akan membahas dari sisi sepak bolanya karena menarik bagi ente yang berdebat tentang kelonggaran Arab Saudi dengan peraturan-peraturan penetapan prinsip syariahnya karena Vision 2030 ya. Silakan ente debatkan di bawah, ini nggak masalah karena fokusannya di sepak bola. Terima kasih, sepak bola adalah alat perjuangan.